Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Sekarang dia diselingkuhi, persis kayak dulu dia nyakitin kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dulu dia adalah segalanya untukmu. Orang yang kamu cintai dengan tulus, seseorang yang pernah kamu bayangkan akan selalu ada di sisimu. Kamu memberikan segalanya untuknya. Waktu, perhatian, cinta, dan ketulusan. Yang mungkin tidak bisa dia temukan di tempat lain. Kamu selalu ada saat dia butuh seseorang untuk mendengar keluh kesahnya, saat dia lelah dengan dunianya, saat dia ingin merasa dimengerti tanpa perlu banyak bicara. Kamu adalah tempat dia pulang, tempat dia merasa nyaman, tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Kamu percaya bahwa cintamu cukup untuk membuatnya bahagia, bahwa kehadiranmu dalam hidupnya akan menjadi sesuatu yang berharga. Kamu melihatnya sebagai bagian dari masa depanmu. Seseorang yang akan selalu kamu genggam erat dan tidak akan pernah kamu lepaskan. Setiap detik, setiap momen yang kalian lalui bersama terasa begitu berarti bagimu. Tapi meskipun kamu sudah memberikan segalanya, itu ternyata tidak cukup untuknya. Suatu hari, dia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Dia memilih pergi. Tidak ada peringatan, tidak ada pertanda yang jelas. Atau mungkin kamu hanya terlalu mencintainya hingga tidak ingin melihat tanda-tanda itu. Dia pergi dengan seseorang yang dia anggap lebih baik, lebih menarik, lebih bisa memberinya apa yang dia inginkan. Dia memilih seseorang yang, pada saat itu, tampak seperti masa depan yang lebih menjanjikan baginya. Kamu ditinggalkan, dibiarkan dengan sejuta pertanyaan dan luka yang tak terhindarkan. Kamu mungkin bertanya, apa kurangnya aku? Apa aku tidak cukup baik? Apa yang dia cari yang tidak bisa aku berikan? Kamu terjebak dalam lingkaran pemikiran yang tak ada habisnya. Mencoba memahami bagaimana seseorang yang pernah begitu dekat bisa dengan mudah meninggalkanmu begitu saja. Hari-hari berlalu dan kamu terjebak dalam lingkaran kesedihan. Kamu mengulang-ulang kenangan dalam kepalamu. Mencoba mencari di mana letak kesalahanmu. Kamu berpikir mungkin ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keputusan itu. Mungkin jika kamu lebih baik, lebih menarik, lebih sukses, dia tidak akan meninggalkanmu. Tapi tidak peduli seberapa keras kamu mencoba mencari alasan. Kenyataannya tetap sama, dia sudah pergi. Dan dia tidak menoleh ke belakang. Kamu merasa seakan dunia berhenti berputar. Makan terasa hambar, tidur tidak lagi nyenyak. Setiap sudut kota yang dulu kalian kunjungi bersama kini hanya menyisakan kenangan pahit yang terus menghantuimu. Kamu bertanya-tanya apakah dia pernah mengingatmu? Apakah ada sedikit saja rasa rindu di hatinya? Tapi meskipun dia mungkin sesekali mengingatmu, itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia telah memilih pergi. Kamu berusaha bertahan, awalnya sulit, bahkan terasa mustahil. Ada malam-malam di mana kamu menangis tanpa suara, merasa dunia begitu kejam. Ada hari-hari di mana kamu kehilangan semangat, merasa tidak ada gunanya lagi berjuang. Kamu mulai kehilangan arah, merasa seakan kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Kamu melihat bayanganmu di cermin dan bertanya-tanya kemana perginya dirimu yang dulu penuh semangat dan harapan. Tapi waktu terus berjalan dan perlahan kamu mulai belajar melepaskan. Kamu menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang memilih pergi. Kamu mulai menemukan kekuatan dalam dirimu. Kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari ada. Kamu bangkit, sedikit demi sedikit, membangun kembali dirimu dari kepingan-kepingan yang dia tinggalkan. Kamu mulai melakukan hal-hal yang dulu kamu abaikan. Kamu belajar mencintai dirimu sendiri, belajar menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Kamu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu tidak kamu perhatikan. Kamu menemukan hobi baru, bertemu orang-orang baru, dan menyadari bahwa duniamu jauh lebih luas daripada sekadar hubungan yang telah berakhir. Kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan seseorang untuk membuatmu merasa utuh, bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu sendiri.
Perlahan tapi pasti, luka itu mulai sembuh. Kamu tidak lagi terbangun di tengah malam dengan hati berdebar karena mimpi buruk tentangnya. Kamu tidak lagi merasakan sakit yang menusuk setiap kali namanya disebut. Kamu mulai merasa ringan, merasa bebas. Dan sekarang, lihatlah di mana kamu berada. Kamu sudah jauh lebih kuat. Kamu sudah berkembang menjadi seseorang yang lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih bersinar. Kamu tidak lagi orang yang dulu. Kamu telah melewati masa-masa sulit itu dan keluar sebagai versi terbaik dari dirimu sendiri. Semua usaha, semua kerja keras, semua kesabaran yang kamu tanam selama ini mulai membuahkan hasil. Kamu mencapai hal-hal yang dulu hanya bisa kamu impikan. Kamu menjadi seseorang yang lebih dihargai, lebih dipandang, lebih disegani. Orang-orang di sekitarmu mulai melihat perubahan dalam dirimu. Mereka melihat betapa kuat dan berani dirimu menghadapi segala rintangan. Dan yang terpenting, kamu melihatnya sendiri. Kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa cukup. Sementara itu, hidupnya tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Orang yang dulu dia pilih ternyata tidak seindah yang dia pikirkan. Hubungan yang dulu terasa penuh gairah, penuh kebahagiaan ternyata tidak sekuat yang dia kira. Dan lebih menyakitkan lagi, dia sekarang mengalami hal yang sama seperti yang dulu dia lakukan kepadamu. Dia dikhianati, dia diselingkuhi. Dia merasakan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tidak cukup baik untuk dipertahankan. Dia mengalami rasa sakit yang dulu dia anggap tidak penting saat itu terjadi padamu. Sekarang, dia duduk sendiri, menatap kosong, bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Dia ingin kembali. Dia ingin memperbaiki semuanya. Ingin menarik kembali keputusan yang dulu dia buat dengan mudah. Tapi dia sadar, itu mustahil. Kamu bukan lagi orang yang dulu akan menerimanya dengan tangan terbuka. Kamu bukan lagi seseorang yang akan mengorbankan kebahagiaanmu demi dia. Kamu sudah terlalu jauh melangkah ke depan, terlalu banyak hal baik yang menantimu, terlalu banyak kebahagiaan yang akhirnya bisa kamu rasakan tanpa bayangan masa lalu. Kini, hidupmu penuh dengan cahaya. Kesempatan demi kesempatan datang padamu, dan kamu menyambutnya dengan tangan terbuka. Ada seseorang yang jauh lebih baik di sisimu sekarang. Seseorang yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Seseorang yang tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang dia lakukan padamu. Seseorang yang melihatmu sebagai sesuatu yang berharga, bukan hanya pilihan sementara. Dan dia hanya bisa menatapmu dari kejauhan, dengan penyesalan yang semakin dalam. Dia melihatmu bahagia, melihatmu bersinar, dan dia tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Dia ingin berbicara, ingin menghubungimu, ingin mengatakan bahwa dia menyesal. Tapi dia tahu tidak ada gunanya. Kata-kata tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menerima kenyataan bahwa dia telah kehilanganmu untuk selamanya. Kamu sudah melangkah maju, kamu sudah melepaskan. Dan yang lebih indah dari semua ini adalah kamu tidak lagi peduli. Kamu tidak lagi memikirkan bagaimana perasaannya. Karena kini hidupmu bukan tentang dia, bukan tentang masa lalu, bukan tentang balas dendam. Hidupmu adalah tentang dirimu sendiri. Tentang kebahagiaan yang akhirnya bisa kamu temukan tanpa perlu bergantung pada siapapun. Kamu adalah pemenangnya. Untuk cirinya, dia adalah seseorang yang memiliki penampilan menarik dengan aura yang kuat dan karismatik. Wajahnya tegas, mungkin dengan rahang yang cukup kuat atau sorot mata yang tajam, memberikan kesan seseorang yang percaya diri dan tidak mudah digoyahkan. Dia bisa jadi memiliki tubuh yang atletis atau proporsional, mencerminkan seseorang yang terbiasa bekerja keras dan disiplin. Cara berpakaiannya mencerminkan kesuksesan, atau setidaknya seseorang yang sangat memperhatikan bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain. Bisa dengan gaya yang rapi, elegan, atau bahkan sedikit mencolok tanpa terkesan berlebihan. Kepribadiannya adalah kombinasi dari ambisi, keteguhan, dan pesona yang sulit diabaikan. Dia adalah seseorang yang sangat fokus pada tujuannya, dan tidak mudah teralihkan oleh hal-hal sepele. Kecerdasannya tajam, dan dia selalu memiliki strategi dalam setiap langkah yang diambil, terutama dalam hal pekerjaan dan keuangan. Dia tidak suka mengambil risiko yang tidak diperhitungkan,
Tetapi jika melihat peluang yang menjanjikan, dia tidak akan ragu untuk bertindak. Ada keuletan dalam dirinya. Seseorang yang tidak mudah menyerah, meskipun dihadapkan dengan tantangan besar. Dia bisa menjadi mentor atau pemimpin yang dihormati karena kemampuannya dalam mengambil keputusan yang bijak dan mengayomi orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik semua itu, ada sisi dirinya yang penuh dengan keraguan. Kadang-kadang, dia bisa terjebak dalam dilema antara dua pilihan besar dalam hidupnya, terutama dalam hal perasaan. Dia bukan tipe yang mudah mengambil keputusan dalam hubungan. Meskipun dalam pekerjaan dia tampak tegas dan tanpa ragu. Ada momen di mana dia merasa harus memilih antara logika dan perasaannya sendiri, dan itu membuatnya terjebak dalam kebingungan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Dia juga bisa menjadi sedikit tertutup tentang emosi terdalamnya, memilih untuk tetap terlihat kuat meskipun hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Selain itu, dia memiliki semangat yang besar untuk sesuatu yang baru. Ada jiwa petualang dalam dirinya, seseorang yang senang mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun cara pandangnya terhadap kehidupan. Namun, terkadang, rasa ingin tahunya yang besar bisa membuatnya cepat bosan jika sesuatu tidak lagi memberikan tantangan yang dia butuhkan. Dia menyukai kebebasan, tetapi di saat yang sama, dia juga menginginkan kestabilan. Sebuah kontradiksi yang seringkali membuatnya terlihat sulit ditebak. Pada akhirnya, dia adalah seseorang yang memiliki banyak potensi, tetapi juga memiliki perjuangan batin yang mungkin tidak selalu terlihat di permukaan. Dia bisa menjadi pasangan yang luar biasa jika telah menemukan keseimbangan dalam hidupnya, tetapi dia juga bisa menjadi seseorang yang sulit dijangkau jika masih terjebak dalam keraguannya sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 10-10 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.